Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast SMP IT Insan Mulia Surakarta. Ya, saya Nadia Zulfaninda, guru BK SMP IT Insan Mulia Surakarta, selaku host yang akan menemani teman-teman di sini. Dan kami mengangkat tema yaitu tantangan dan bagaimana serunya menjadi pengurus OSIS SMP IT Insan Mulia Surakarta. Gitu. Dan saya tidak sendirian di sini. Ada dua gue star cantik di sini, masya Allah ya, dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, benar ya? Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak obrolan seru kami sampai selesai. Oke, kita mulai dari, biar nggak terlalu sepaneng ya, kita mulai dari perkenalan dulu, monggo dari Ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rehendarwanto. Saya di sini sebagai Ketua OSIS Putri. Oke. Baik, nama saya Kumaira Agesa Fediori. Saya selaku Wakil Ketua OSIS. Oke, santai aja. Jangan terlalu sepaneng ya. Oke, jadi Mbak Dila sebagai Ketua OSIS dan Mbak Agia sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke, Ustazah pengen tahu kenapa dulu tertarik mencalonkan diri untuk menjadi pengurus OSIS, utamanya sebagai Ketua OSIS itu apa sih? Kok bisa tertarik gitu? Oke, kalau dari aku, kenapa aku bisa tertarik jadi ketua OSIS? Sebenarnya untuk jadi ketua OSIS tuh nggak ada ketertarikan di situ, tapi memang niatku untuk masuk OSIS tuh untuk upgrade diri aku bisa ngasah skill untuk public speakingku, aku bisa ngasah skill untuk pengembangan diri dan percaya diriku. Tapi qadarullahnya ternyata aku ditunjuk sebagai ketua OSIS juga sama ustadzah, terus pada akhirnya mengikuti seleksinya. Oh begitu, jadi memang dari awal sudah ditunjuk dan melaksanakan serangkaian pemilihan OSIS begitu ya. Oke, itu untuk Mbak Dila. Untuk Mbak Agia gimana? Jadi, kenapa kok bisa tertarik gitu? Sama seperti Kak Dila, jadi sebelumnya saya tuh nggak ada ambisi apapun ya untuk menjadi anggota inti OSIS. Tetapi tiba-tiba Ustazah itu kontak saya, memberikan saya sebuah penawaran ya, mau ikut OSIS enggak Mbak, ketua OSIS gitu. Saya lalu langsung melanjutkan aja. Gitu, jadi emang dari awal juga ditunjuk juga sama ustazahnya begitu ya. Oke, kalau dulu bagaimana proses ini ya, proses pemilihan pengurus OSIS-nya itu seperti apa kalau dulu? Apakah ada pemungutan suara atau bagaimana begitu? Bisa diceritakan mungkin? Bisa. Jadi untuk pemilihan ketua OSIS itu ada 3 step, jadi kita juga step by step untuk melaksanakannya. Yang pertama kita ngisi formulir, yang kedua kita ada tes wawancara, yang ketiga kita ada tes akademik. Itu kita lakukan, setelah itu nanti ada penyisihan juga, di mana nanti siapa yang masuk ke babak selanjutnya yaitu debat. Setelah debat baru pemungutan suara dari teman-teman maupun ustadz dan ustazah. Begitu. Jadi tetap ada ini ya, tetap ada pemungutan suara dari seluruh siswa dan siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta. Berarti ketahuan dong Mbak Agia dan Mbak Dila ini orang-orang pilihan gitu ya, orang-orang terbaik dari seluruh siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta. Oke. Selanjutnya pertanyaan seputar kepemimpinan dan tanggung jawab ini gitu ya. Apa saja sih tugas dan tanggung jawab utama sebagai wakil ketua OSIS dulu ya mungkin? Tugas dan tanggung jawab. Sebenarnya kalau tugas dan tanggung jawab, saya selaku wakil ketua OSIS selalu membimbing dan mengikuti arahan dari ketua OSIS. Sebenarnya kami berdua juga sering berunding tentang segala acara dan memang ada pertimbangan dari pembina OSIS dan dengan kita berdua dan dengan seluruh anggota OSIS. Jadi tugas dan tanggung jawab saya memang hanya sebagai mendampingi saja gitu ya. Oke, jadi setiap ada kesusahan dari ketua OSIS didampingi oleh wakil ketua OSIS gitu. Untuk Mbak Dila gimana? Jadi kalau misalnya untuk tugas dan tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab kita ya tadi sama seperti Agia untuk mengikuti, melaksanakan dan
mengikuti teman-teman aja sih sebenarnya. Jadi setiap kadang-kali teman-teman punya usulan gini, coba kita cari solusinya bareng-bareng, kita ikutin gimana caranya biar maksudnya nggak ada pertengkaran atau perdebatan gitu aja sih sebenarnya. Iya, jadi lebih ke mengarahkan Iya. staff-staffnya begitu ya Koordinir kegiatan. gitu. Betul, mengkoordinir ketika ada kegiatan-kegiatan begitu ya. Nah, organisasi OSIS ini kan salah satu organisasi yang paling programnya itu paling banyak begitu dan paling besar gitu dari semua organisasi. Benar nggak? Kayak gitu ya? Benar juga sih. Iya. Benar juga sih. Oke. Jadi kadang tuh siswa susah untuk manajemen waktu atau membagi waktu mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk organisasi itu kan kadang siswa kesusahan begitu. Nah, Ustazah tuh pengen tahu kalau dari Mbak Dila itu seperti apa manajemen waktunya antara akademik dan waktu untuk organisasinya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya untuk manage waktu, jadi kan kita pulang, kita ceritain aja ya, Us ya. Kita pulang jam 4, terus kita pulang jam 4, kita bersih-bersih, mungkin juga ada sedikit untuk main handphone. Nah, kemudian aku ada setelah maghrib itu ada jadwal les, di mana itu untuk akademikku. Setelah habis maghrib biasanya baru on lagi untuk gimana ngabarin teman-teman, mungkin kalau misalnya besok ada kegiatan, kita bisa komunikasiin di grup WA misalnya gitu. Tapi sejauh ini untuk manage waktu saya melakukan itu baik-baik aja gitu, karena juga OSIS kan nggak setiap hari ya Us ya, untuk kayak setiap hari ada kegiatan kan enggak, cuma beberapa pekan aja mungkin atau beberapa bulan gitu. Jadi aman-aman aja sih Us gitu. Oh gitu, jadi tidak ada kendala untuk manajemen waktunya, mana belajar, mana untuk organisasi gitu ya, aman aja ya sejauh ini. Oke, kalau dari Mbak Dila, apakah ada Mbak Agia? Astagfirullah ya, kalau dari Mbak Agia gimana? Sebenarnya itu tergantung prioritasnya kita Us. Misalnya deadline tugasnya udah mepet, berarti kita kerjain dulu tugasnya. Dan sama seperti Kak Dila omongin, nggak setiap hari OSIS ada acara, jadi kita masih ada waktu sedikit longgar. Biasanya digunakan untuk belajar, akademik. Lalu kalau misalnya nanti ada acara OSIS, nanti kita sisihkan dulu belajar. Oh gitu, jadi tetap ada waktu sendiri-sendiri masing-masing begitu ya. Karena saya sebagai guru BK di SMP IT Insan Mulia itu cukup banyak sekali siswa yang masih belum bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi kadang ada siswa yang datang ke BK, gimana caranya bagi waktu, mana belajar, mana harus organisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Mbak Dila dan Mbak Agia ini aman ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian apa tantangan terbesar ya sebagai ketua OSIS di SMP IT Insan Mulia itu, tantangan terbesarnya apa yang paling susah gitu? Oke, jujur aja ya Us ya, untuk tantangan terbesar adalah gimana kita sebagai ketua, kita sebagai pemimpin, kita harus menegakkan yang namanya peraturan ataupun kebenaran yang ada di sekolah kita gitu. Jadi untuk tantangan sih sebenarnya itu aja ya, tapi terus untuk tantangan yang teman-teman lain sebenarnya baik-baik aja, asalkan semua kalau ada masalah tuh dibicarakan untuk baik-baik aja, maksudnya jangan ada perdebatan gitu sih. Jadi tantangan terbesar kita di mana kita menjadi garda terdepan untuk mengedepankan yang namanya kebenaran dan aturan sekolah. Begitu. Oke. Untuk Mbak Agia gimana? Ya, jadi tambahan dari saya itu sebenarnya perbedaan pendapat juga itu tantangan terbesar sih Us di suatu organisasi ya, karena kita juga kadang bisa menciptakan solusi tapi kadang juga buntu gitu. Oke, jadi memang di organisasi itu kan banyak banyak anggota. Nanti kalau misalkan ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, nah gimana pintar-pintarnya kita sebagai pemimpin untuk menyatukan pikiran dan visi misi anggota kan gitu ya. Kalau sejauh ini pernah ada permasalahan internal nggak? Soalnya kan biasa sebenarnya ya ada permasalahan di setiap organisasi. Tapi sejauh ini ya pastinya ada sih. Pastinya ada. Dimana kita juga bingung sebenarnya bagaimana menyelesaikannya. Biasanya kalau misalnya nggak bisa kita selesaikan secara bareng-bareng, biasanya kita memanggil pembina untuk kita mencari gitu ya. Oke. Jadi tetap ada kontribusi dari pembina juga begitu, Jess. Setiap ada permasalahan yang memang kalian belum bisa menangani di
organisasi kalian begitu. Oke. Hmm, Kemudian pertanyaan seputar kegiatan OSIS ini ya, yang paling penting. Program-program yang ada di organisasi OSIS. Kegiatan apa yang paling berkesan atau paling sukses menurut kamu yang sudah berjalan ya sejauh ini? Kalau dari aku dulu ya sih. Kalau dari aku alhamdulillah ada sih Yus. Itu Kreaso. Oh, Dimana Kreaso. kita berkontribusi dengan orang luar, kita berkomunikasi dengan pihak sananya, dan gimana kita bisa mengajukan diri kita atau sekolah kita untuk bisa tampil di Kreaso tuh Masya Allah banget, karena sekolah kita baru 2 kali tampil di Kreaso dan tahun ini OSIS yang mengusahakannya itu, dan juga para pembina dan ustadzah kampus. Oke. Jadi Kreaso ya yang paling apa ya, kegiatan paling memuaskan kemarin. Kalau dari Mbak Agia sama atau Ada tambahan. ada Jadi selain tambahan. Kreaso itu juga ada Market Day. Market Day menurut saya itu udah sukses buat sih. Kegiatannya seperti apa kalau Market Day itu biasanya kita jualan makan-makanan gitu, terus nanti kita pernah juga jadi pembicara saat Market Day juga. Jadi kita mengelilingi stand-stand Market Day, terus menanyakan apa yang mereka jual dan harganya seperti itu. Kalau Market Day itu acaranya di sekolah atau di sekolah? Di sekolah gitu. Oke. Jadi kalian sempat jadi pembicaranya juga gitu, Masya Allah. Oke, Ustazah kemarin juga sempat ikut serta dalam kegiatan Kreaso, itu juga luar biasa sekali ya. Capek enggak Mbak? Capek banget ya. Sebenarnya capek Ustaz, tapi karena memang kegiatannya sangat-sangat hebat dan sangat-sangat bagus sekali, Masya Allah. Jadi capeknya udah hilang gitu. Jadi ini ya, terbayarkan gitu ya. Itu atas kerjasama teman-teman juga dan kerjasama dari guru-guru juga di sini gitu ya. Masya Allah, persiapannya itu berapa lama kalau Kreaso acara sebesar itu tuh bisa dipersiapkan berapa lama Mbak? Masya Allah banget. Kemarin kita alhamdulillahnya kita bisa menyelesaikan waktu dalam 3 minggu. Dari mulai kita memikirkan apa yang akan ditampilkan, apa yang akan kita gunakan nantinya, apa yang nanti kita jadi resiko kita udah pikirkan secara matang-matang, itu hanya dalam waktu 3 minggu itu udah Masya Allah luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Ini perlu teman-teman ketahui juga. Jadi Kreaso kemarin itu salah satu kegiatannya adalah ada tari apa Mbak kemarin? Ratu Jaro dan tari kreasi. Dan luar biasanya anak-anak SMP IT Insan Mulia itu mereka belajar sendiri begitu ya, tanpa ada pembina. Itu luar biasa sekali menurut saya gitu. Benar, belajar sendiri. Jadi emang dari awal tuh kita udah memikirkan kira-kira apa yang akan ditampilkan nantinya, apa yang akan, kan kita juga memikirkan feedback dari penonton ya Uzi. Jadi kayak memikirkan secara matang tuh kita juga susah, dan di situ kita belajar berkontribusi, dan alhamdulillahnya teman-teman yang memang sebenarnya bukan OSIS tuh ikut berkontribusi dalam kegiatan itu. Jadi emang hebat banget. Oke, jadi itu belajarnya dari mana? Atau dari YouTube atau gimana? Jadi kita mulai dari YouTube, ada contoh dari YouTube, kita nambah-nambahin gerakan-gerakan sendiri, kita memvariasi gerakannya gitu sih. Nah, itu salah satu hal yang Ustazah itu sangat amat bangga gitu ya. Anak-anak Ustazah itu ternyata bisa belajar sendiri tanpa dibina oleh pembina luar. Bahkan Ustazah itu ya hanya mengarahkan saja, hanya mendampingi saja tanpa ikut serta dalam misalkan memikirkan tema tarinya seperti apa, lalu gerakannya seperti apa, begitu ya. Oke, jadi kegiatan yang paling besar berkesan adalah Kreaso dan Market Day gitu. Oke. Kalau dari OSIS, apakah pernah membuat program yang melibatkan seluruh siswa di sekolah? Oh, pernah. Kelas meeting. Oh, kelas meeting. Kemudian respon mereka seperti apa? Alhamdulillah juga sih ya, respon mereka, feedback dari mereka tuh memang luar biasa banget. Mereka semangat mengikuti kegiatan-kegiatan kita, dan juga ya itu tadi ya, mereka semangat dan nggak ada yang lemas, nggak ada yang gimana sih. Jadi semuanya ikut serta ya, ikut berpartisipasi dalam acara kelas meeting. Kalau acara kelas meeting itu biasanya diadakan setiap apa?
Biasanya setiap ujian semester Us. Setiap Yes. ujian Mengisi kekosongan gitu. semester. Oh, oke. Jadi untuk hiburan anak-anak Iya. juga gitu ya. Kadang kan belajar terus Iya. gitu, nggak ada kegiatan lain selain non akademik. Nah itu diisi dengan acara class meeting. Class meeting itu kegiatannya apa aja? Class meeting tuh kemarin kita buat kegiatannya ada kelereng itu Iya, ya. lomba-lomba gitu. Lomba Jadi kita kelereng. isi kelas meeting itu dengan lomba-lomba gitu. Dimana kan nggak cuma akademik ya, usia itu juga butuh ketangkasan, terus kecepatan dan juga kekuatan. Jadi mungkin yang hobi olahraga bisa masuk di kelas meeting itu. Iya. Jadi juga dari kegiatan kelas meeting itu belajar banyak hal ya tentang kerja sama tim juga. Itu Iya, kan benar. dilatih juga kan ya. Oke. Kalau pengurus OSIS-nya juga boleh ikut nggak kalau acara kayak gitu? Jadi kita tuh dibagi penanggung jawab juga. Boleh ikut tapi jangan yang kita Melupakan penanggung ya. jawabnya itu. Oh, Jadi berarti penanggung jawab itu kayak ada rekap, terus mungkin menyiapkan teman-teman nantinya akan lomba gitu. Jadi kita dibagi-bagi, boleh ikut asalkan tidak melalaikan kewajibannya gitu. Asalkan tanggung jawabnya sudah terpenuhi Iya. semuanya gitu, baru boleh ikut lombanya Iya. seperti itu ya. Ada lomba kelereng, kemudian apa lagi? Ada lomba Tarik tambang juga. Iya. Tarik tambang. Oh iya, berarti hampir sama dengan lomba ketika 17. Iya. Gitu. Oh, oke. Kemudian adakah kegiatan sosial atau kerjasama dengan pihak luar? Ada. Kalau untuk Ada? kegiatan sosial, kemarin kita mengadakan sharing is caring dengan masyarakat tentunya di sekitar kita yang dimana membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita mengadakan yang namanya penanggulangan dana, terus habis itu ada amal ya setiap Amal, hari ya. Jumat yang dimana nanti berapa bulan sekali kita akan membagikan makanan atau mungkin pas bulan puasa gitu. Dan kita juga buka bersama. Iya, apa tadi namanya? Sharing is caring. Oke, jadi itu juga melibatkan pihak luar. Selain kegiatan sharing is caring, ada lagi? Ada US. FKIR itu Forum Kajian Islami Remaja. Jadi kita mendatangkan narasumber dari pihak luar atau bisa jadi dari alumni kita sendiri juga bisa. Oh gitu, jadi memanfaatkan alumni kita yang sudah sukses di sana mungkin ya. Jadi kita menghubungi lagi. Itu juga berarti perlu ada relasi yang luas dari teman-teman OSIS gitu ya. Gimana caranya kita nyari pembicara yang memang berkompeten di bidangnya begitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan tentang kolaborasi atau hubungan sosial di organisasi. Bagaimana hubungan kalian dengan guru-guru, terutama untuk pembina OSIS dan lain sebagainya, dan guru-guru lain itu hubungannya seperti apa antara OSIS dan guru-guru lain, termasuk pembina? Kalau untuk pembina baik-baik aja, maksudnya kita nggak pernah yang namanya debat sampai menyakiti hati sama itu enggak sih. Jadi kita emang kalau setiap ada kegiatan ya kita berkolaborasi dengan baik. Mungkin kadang kalau misal dari sekolah atau dari yayasan memiliki kegiatan, bisa jadi kita dipanggil untuk mengisi gitu. Iya, ikut serta gitu. Jadi berkolaborasi dengan kegiatan sekolah mungkin dan juga kegiatan kita sendiri gitu. Jadi tetap ada kolaborasi antara satu dengan yang lain gitu. Untuk kegiatan OSIS yang melibatkan guru-guru misalnya seperti apa? Kegiatan apa? Lomba 17 Agustusan kemarin juga ada bersama Oke. Kemarin juga ada lomba yang memang diperlombakan antara siswa dengan murid. Guru ya. Siswa dengan guru itu. Walaupun yang menang ya tetap gurunya gitu ya, terutama untuk tarik tambang kan gurunya kan gede-gede badannya gitu ya dibanding siswa-siswanya kan gitu. Itu juga karena kegiatan yang melibatkan antara siswa dengan guru itu juga penting ya untuk menjaga hubungan antara siswa dan guru itu menjadi lebih erat gitu. Jadi akan lebih banyak komunikasi juga kan di dalamnya, akan lebih banyak kolaborasi dan lain sebagainya. Oke. Jadi tetap ada ya kegiatan dengan guru-guru atau hubungan sosial dengan guru-guru juga baik. Oke. Kemudian apa peran teman-teman kamu di luar OSIS dalam mendukung kegiatan kamu sebagai ketua maupun wakil ketua OSIS? Mungkin dari Mbak Agia.
peran teman-teman kita ya. Mm-mm. Peran teman-teman kita itu sangat mendukung kita banget, Mm-mm. karena kalau tanpa mereka mungkin kita nggak bisa menjalankan proker dengan baik juga ya. Mm-mm. Butuh dukungan juga pastinya Mm-mm. biar menjalankan proker dengan sukses, dengan aman gitu ya. Jadi baik juga hubungannya dengan Baik, teman-teman lain, terutama teman-teman internal iya. gitu ya, anggota-anggota OSIS gitu. Kalau dari Mbak Dila? Sebenarnya sama seperti Mm-mm. Agia, karena kan juga kita butuh mereka dan mereka juga pasti butuh kita Mm-mm. mungkin. Jadi Jadi, emang banyak program yang dimana kita bikin program itu mempertimbangkan gimana caranya teman-teman bisa ikut. Jadi nggak hanya cuma teman-teman OSIS mungkin, mm-mm. jadi teman-teman yang dari luar tuh bisa ikut. Ya contohnya seperti Kreaso kemarin kita juga membuka yang namanya mencari bakat. Jadi kita cari bakat teman-teman, siapa yang bisa nari, siapa yang bisa menyanyi, siapa yang bisa puisi, kita masukkan di situ. Terus habis itu kita buatlah karya itu. Gitu. Jadi tidak hanya teman-teman internal OSIS saja yang ikut serta gitu ya. Jadi teman-teman di luar OSIS pun juga diikut sertakan dalam program-program OSIS kan gitu ya. Oke. Nah, dari semua program OSIS itu kan banyak sekali ya, benar ya? Banyak sekali dan ada aja kegiatannya. Nah, untuk kelangsungan kegiatan program-program OSIS itu kan perlu ada kerjasama tim. Ya. Nah, menurut Mbak Agia dan Mbak Dila ini seberapa penting sih kerjasama tim itu dalam organisasi ya tentunya ya? Tentunya sangat penting dong. Sangat penting buat ya. mendukung proker juga sukses, karena kita juga butuh kerjasama untuk gotong royong menyelesaikan proker secara cepat juga, dan juga ya sangat penting. Sangat penting ya. Justru kerjasama itu ya nomor satu, kolaborasi antara satu dan lain. Dari Mbak Dila mungkin menambahkan? Kerjasama itu sangat penting ya Osi. Dimana kita manusia sebagai makhluk sosial nggak mungkin kita mau kerja sendiri gitu ya, meskipun kita sebagai ketua dan wakil, meskipun kadang ada rasa kayak kok nggak selesai ya kok gini ya gitu, tapi karena emang dikerjakan bareng-bareng, mungkin ada canda tawa ya, ada selipannya mungkin, jadi yang dimana kita itu sangat penting sih Us untuk membangun yang silaturahmi, terus juga chemistry kita gitu, jadi butuh kekompakan dan kerjasama juga. Iya, jadi kerjasama tim itu sebenarnya nomor satu ya. Penting banget itu. Apalagi ya pengurus OSIS nggak cuman kalian berdua kan, ada banyak gitu ya. Perlu ada kolaborasi antara satu dengan yang lain demi kelancaran seluruh program kerja organisasi OSIS gitu. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan reflektif atau motivasi gitu ya. Yang pertama, apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan dari menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Pelajaran yang dapat diambil ketika kita menjabat sebagai ketua OSIS adalah dimana kita harus mengedepankan yang namanya urusan bersama, bukan urusan pribadi gitu. Mungkin kemauan kita begini, tapi kemauan teman-teman begini. Jadi harus mengedepankan mungkin dari teman-teman gitu. Jadi jangan mengedepankan nafsu atau maunya kita gitu. Oke, kalau dari wakil ketua OSISnya? Ya, sama juga karena memang kita kan satu visi misi juga, dan kita juga ya harus mengedepankan urusan bersama. Terus kita harus mencapai mufakat juga, kita harus musyawarah untuk mengambil kesimpulan dari apa-apa yang kita ambil. Jadi ya namanya pimpinan di sebuah organisasi ya pinter-pinternya kita untuk bahasa Jawanya itu ngemong gitu ya, ngomong anak-anak kita, ngomong anggota-anggota kita gitu ya, supaya menjadi ya satu pikiran begitu ya. Jadi kita kadang ya menurunkan ego kita supaya nggak egois di sini gitu ya, karena kita menyatukan banyak kepala gitu. Oke, selanjutnya menurut kalian kenapa penting bagi siswa untuk aktif berorganisasi di sekolah? Itu penting, seberapa penting gitu? Penting banget sih, karena bisa buat relasi juga, untuk mencari teman yang baik untuk kedepannya, dan juga nggak cuma tentang relasi juga dong tentunya, kita juga belajar tentang kepemimpinan, dan mungkin apa-apa yang bisa kita ambil di OSIS itu juga akan berguna untuk kehidupan kita yang di depan. Gitu, oke. Kalau dari Mbak Dila?
Kalau pengalaman itu kan mahal ya usia, dimana kita nggak mungkin dapat kesempatan lain gitu kan. Jadi bener-bener harus bisa memanfaatkan kesempatan itu, karena dalam kesempatan itu kita pasti bakal dapat pengalaman-pengalaman berharga yang mungkin kalau kita nggak ambil kesempatan itu kita nggak akan mendapatkan pengalaman itu. Iya, setuju banget sih. Jadi walaupun kalian masih siswa sekolah SMP gitu ya, jadi pengalaman di luar akademik itu juga sangat penting. Itu juga harus diketahui teman-teman di luar sana ya. Jadi jangan melulu tentang mengejar nilai akademik yang baik. Jadi kalian juga perlu mencari atau menggali potensi kalian di luar akademik, misalnya dengan ikut organisasi OSIS, kemudian ada pramuka, kemudian ada panahan dan lain sebagainya. Karena banyak sekali ya organisasi di SMP IT Insan Mulia ini ya, banyak sekali ya. Ada berapa sih Mbak sebenarnya? Kita sebutin satu-satu. Sebutin satu-satu. Biar teman-teman juga tahu di sini Kita yang ada Dewan menonton. Penggalang, ada PMR, ada OSIS, terus ada mungkin ekstrakurikuler yang lainnya. Ada Science Club, ada panahan Panahan nasional juga tradisional. nasional. Jadi kita ada 2 panahan, yaitu panahan tradisional sama panahan nasional. Bedanya apa? Kalau panahan tradisional seperti apa? Saya yang dulunya mengikuti panahan tradisional dan sekarang mengikuti panahan nasional, jadi perbedaannya cuma di alatnya gitu. Oh, alatnya. Alatnya dan tekniknya berbeda, tapi Tekniknya juga berbeda. Iya, berbeda. Oke. Jadi tapi sebenarnya basicnya sama kan? Basicnya sama. Cuman perbedaan di alat dan tekniknya aja. Iya. Oke. Jadi ada banyak sekali teman-teman organisasi di SMP IT Insan Mulia Surakarta. Jadi tinggal kalian bakatnya di mana atau pengen mengupgrade diri di bidang apa. Nah, itu silakan kalian cari masing-masing gitu. Oke, selanjutnya siapa tokoh atau orang yang menjadi inspirasi kamu dalam memimpin organisasi? Monggo, terserah dari Mbak Dila atau Mbak Adia. Ya, jadi kalau dari saya tuh mencontoh ayah saya sendiri sebenarnya. Masya Allah, ayahnya sendiri ya. Karena kan juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di kantor juga. Jadi saya meniru apa-apa aja yang bisa diambil dari sikap ayah saya. Terus ayah saya mengajarkan ke saya untuk selalu bekerja sama dengan orang, terus mempunyai sifat kepemimpinan. Jadi tokoh inspiratifnya ya ayah sendiri gitu ya. Kebetulan juga ayah mungkin sebagai pemimpin di suatu organisasi juga di luar sana gitu. Oke. Kalau dari Mbak Dila? Kalau aku melihat dari ustadzah-ustadzah yang ada di sini itu menjadi inspirasiku, dimana ustadzah punya tanggung jawab sendiri, punya kewajiban sendiri, tapi ustadzah tetap mengedepankan gimana caranya bisa bertemu dengan kita mungkin, terus bisa mengajari kita, meskipun ustadzah tuh sebenarnya di belakang sana tuh banyak hal yang dimana ustadzah harus lakukan gitu loh, tapi ustadzah tetap gimana caranya mengusahakan untuk apapun yang terbaik untuk kita. Gitu. Iya, oke. Jadi Masya Allah yang jadi tokoh inspirasi justru guru-guru di sini. Ustazah aja, ustadznya enggak nih. Ustadz dan ustazahnya. Oke, mungkin karena kelas cewek jadi sebagian besar ustazah yang ngajar di kelas gitu ya. Oke. Karena memang di SMP IT Insan Mulia ini kegiatannya banyak sekali gitu ya. Jadi pinter-pinternya kami juga sebagai guru ya memilah mana yang memang harus dikerjakan duluan, mana yang harus dikerjakan nanti, dan gimana caranya kita ngemong anak, ngemong siswa-siswi di sini itu sebaik mungkin begitu ya. Apalagi saya sebagai guru BK sangat amat merasakan gimana caranya ngomong anak-anak setiap permasalahan, menyelesaikan setiap permasalahan dan lain sebagainya gitu. Oke, masuk ke pertanyaan penutup, pesan dan harapan gitu ya. Oke, Ustazah pengen tahu apa pesan kamu untuk siswa-siswi SMP IT Insan Mulia yang ingin aktif di organisasi OSIS ataupun mau jadi pemimpin? Dari saya jelas time manajemennya ya, kita harus pintar-pintar buat time manajemennya dijaga, dan juga mental dan fisik tadi balik ke sebelumnya
mental dan fisik harus kuat karena nggak cuma otak doang yang berpikir, tapi juga kita menjalankan apa-apa aja yang ada di sekitar. Jadi ya memang time managementnya yang paling diperhatikan di sini ya, karena itu penting juga di setiap kegiatan baik akademik maupun non akademik kan gitu ya. Oke, closing statement atau penutup kita sebelum kita akhiri podcast pada kali ini. Saya pengen tahu harapan kamu untuk OSIS di masa depan itu seperti apa? Harapan saya untuk OSIS ke depannya yang penting dari pokoknya proker-proker yang dijalankan juga harus lebih upgrade daripada yang sekarang, dijaga terus keharmonisan antar internal juga, dan juga ya pokoknya semangat untuk teman-teman yang mau join OSIS, jangan gampang capek, harus bersama-sama terus. Oke, tadi dari Mbak Dila sudah? Belum. Oke. Selanjutnya dari Mbak Dila, harapannya gimana sih OSIS ke depannya gitu? Untuk OSIS ke depannya semoga lebih baik dari kita, semoga bisa menjalankan proker-prokernya sama seperti Agia. Tanamkan niat ikhlas dari hati kalian untuk menjalankan semuanya, jangan karena mungkin jadi ketua OSISnya jadi agak gimana gitu, menanamkan sifat sombongnya itu dihapus, semua yang jeleknya coba bangkitkan niat dari hati yang paling baik gitu. Jadi ya harapannya ke depannya itu OSIS ya akan lebih baik lagi gitu, mulai dari kegiatannya, program-programnya, terus internalnya dan lain sebagainya gitu ya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seru banget obrolan kita pada hari ini tentunya ya. Ternyata kita belajar banyak hal di sini dari orang-orang hebat di sekitar kita, termasuk dua narasumber kita hari ini. Ternyata di podcast kali ini kita bisa belajar bahwa organisasi OSIS itu tidak melulu tentang organisasi. Kita juga belajar tentang kepemimpinan, kemudian apalagi Mbak tadi? Tanggung jawab, kemudian kerja sama tim gitu ya, itu yang paling penting 3 itu. Untuk apa ya, kalau OSIS itu kan programnya paling besar dari semua ekstrakurikuler, semua organisasi di sekolah gitu ya. Jadi ya gimana caranya pengurus OSIS untuk lebih kreatif lagi, lebih membangun SMP IT Insan Mulia dengan kegiatan-kegiatan yang inspiratif, yang luar biasa gitu ya, yang bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP IT Insan Mulia Surakarta. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Dila selaku Ketua OSIS SMP IT Insan Mulia dan Mbak Agia selaku Wakil Ketua OSIS SMP IT Insan Mulia. Luar biasa sekali sudah membagi pengalaman kalian, sudah memberikan motivasi untuk adik-adiknya nanti ya sebagai penerus pengurus OSIS selanjutnya di tahun-tahun berikutnya tentunya. Oke, jangan lupa buat teman-teman pendengar terus dukung dan ikut organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan oleh pengurus OSIS tentunya ke depannya gitu ya, karena kolaborasi kalian atau partisipasi kalian itu sangat penting untuk keberlangsungan program-program OSIS di SMP IT Insan Mulia gitu ya. Oke, kita pamit undur diri. Kita akhiri dengan salam bareng-bareng menghadap kamera semua gitu ya. Terima kasih, apabila ada kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.